Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha, amma ba'd. Ayat berikutnya, wal arda wada'aha lil anam, yani wa wada'a al arda, tafsirkan dengan wada'aha lil anam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, meletakkan bumi untuk makhluk, dan ini telah ditafsirkan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian pada dua ayat berikutnya, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi hamba-hambanya di muka bumi, yang menunjukkan rahmat Allah taala, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fiha, di bumi. Ha, dhamir ha itu adalah pengganti dari kata al-ard. Fiha yani fil ard, di bumi, di muka bumi terdapat fakihatun, buah-buahan. Fakihatun, ya, seperti kata Sa'di rahimahullah, wa hiya jami'ul asjar allati tuthmiru ath-thamarat allati yatafakkahu biha al-'ibad min al-'inab wat-tin war-rumman wat-tuffah wa ghairi dhalik. Seluruh pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, yang dengannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senang, gembira dengan buah-buahan itu. Sebagaimana kita rasakan jika kita melihat buah, senang kan? Ya, senang sekali jika kita melihat buah. Seperti anggur, buah tin, buah delima, buah apel, ya, dan yang lainnya, pisang, mangga, durian, dan yang lainnya. Nah, buah-buahan banyak sekali macamnya, beraneka ragam, manis, ya, dan menyenangkan. Wan nakhlu dhatul akmam, dan terdapat an-nakhl, pohon kurma. Nakhlu adalah pohon kurma. Pohon-pohon kurma yang disifati dhatul akmam, disifati oleh Allah Ta'ala bahwa pohon-pohon kurma itu dhatul akmam. Dhatu artinya memiliki, al-akmam, al-akmam al-akmam jama' dari al-kim, jama' dari al-kim. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas
sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu wi'a at-tala'. Al-kim mufradnya al-kim, satu al-kim, jamaknya banyak al-akmam. Ya, al-kim adalah wi'a at-tala', pembungkus, pembalut. At-tala', pembungkus buah. Diartikan, ya, ada yang mengartikan ya, wi'at-tala' itu al-kim adalah seludang mayang. Ya, dalam bahasa kita seludang mayang. Seludang itu di kamus besar bahasa Indonesia, seludang itu pembalut, pembungkus. Mayang itu tongkol bunga palem. Tongkol bunga palem. Ya. Bunga yang bakal menjadi buah. Palem di kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan, palem itu adalah tumbuhan tropis yang tidak bercabang. Tidak bercabang. Jadi ada batangnya dan tidak ada cabang-cabangnya. Ya, tetapi ada pelepahnya. Pelepahnya berdaun. Seperti kurma, ya, kelapa, enau, ya, dan yang semisal dengan itu. Pisang juga termasuk, ya. Nah, juga tidak bercabang. Ada pelepahnya saja berdaun. Nah, proses keluar buahnya itu, ya, ada tongkol. Nah, di situ ada bunga yang akan menjadi buah. Ini terbungkus awalnya. Nah, ini tadi tongkol yang ada bunganya, ini yang disebut dengan mayang. Itu ada seludangnya, ada pembungkusnya, pembalutnya. Kemudian nanti seludang ini, balut ini, pembungkus ini akan mekar, mengurai. Jika semakin besar itu bunga, akan mengurai. Akhirnya lama-kelamaan terbuka, tongkol itu nanti semakin panjang. Ya, akhirnya nanti keluar buah seperti yang antum saksikan, ya. Model buahnya kurma, kelapa, pisang juga begitu. Dan yang semisalnya kan ada tangkainya itu, kemudian disitulah bergelantung buah-buah itu. Itu jika sudah jadi besar. Awalnya terbungkus itu dengan seludang. Di dalamnya ada tongkol bunga yang akan menjadi buah. Itu membesar-besar kemudian mekar, mengurai. Lama-lama memanjang, besar, kemudian bergelantunglah buahnya seperti yang kita saksikan. Ya. Beda kan dengan model buah mangga, ya, yang bergelantung satu biji, jambu dan semisalnya, apel, ya, beda. Ini modelnya beda. Ini awalnya seperti itu, ya, terbungkus dalam seludang mayang itu. Nah, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya secara singkat beliau menyebutkan wi'a'ut thamar, di pembungkus buah yang kemudian beliau mengatakan ghilaf ats-tsamarah, yani pembungkus buah. Nah, karena tsamarah an-nakhl, buah kurma itu, dan beliau awalnya ketika awal keluar itu terbungkus oleh kimun qawi,
oleh pembalut pembungkus yang dibasahkan dari seludang itu yang kuat. Thumma, jadi kata beliau, fa inna thamaratan nakhli awwala ma takhruju yakunu 'alaiha kimmun qawi thumma tanmu fi dhalikal kimmu. Thumma tanmu fi dhalikal kim. Kemudian bertumbuh buah tadi. Asalnya buah itu kan bunga dulu ya. Jadi buah ya tumbuh di dalam seludang itu, di dalam pembungkus itu. Nah, hatta yatafattar wa takhruj ats-tsamaratu, hingga akhirnya mekar seludang itu, pembalut itu mekar ya, mengurai dan keluarlah buah itu seperti yang digambarkan tadi. Nah, itu makna zatul akmam. Jadi tumbuhan palem seperti itu, model keluar buahnya seperti itu prosesnya. Nah, palem tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, semua tumbuhan tropis yang tidak bercabang. Nah, ada pelepahnya, berdaun. Nah, kemudian berikutnya, wal habbu dzul 'asfi war raihan, dan terdapat al-habbu, biji-bijian, ya seperti apa? Ya seperti padi ya. Nah, beras ya. Padi yang hasilnya jadi beras, al-aruz, ataupun hintah, qamh, gandum, syair, dan yang semisal dengan itu. Ya. Yang di masa lalu dan di masa sekarang ini menjadi makanan pokok. Gandum, beras jadi makanan pokok di mana-mana. Nah, besar sekali manfaatnya. Sebagaimana halnya buah kurma juga ya, di kalangan Arab itu seperti di masa Nabi SAW, itu merupakan qut al-balad, jadi termasuk makanan pokok. Nah, yang mengenyangkan dan bergizi tinggi. Jadi di samping dia dijadikan makanan pokok, dia juga sekaligus ya sebagai buah-buahan. Sebelum menjadi tamar, buahnya itu kan berproses ya. Sebelum menjadi tamar yang mengering, tamar kurma kering, yang sampai ke kita itu kan tamar, yang sampai ke kita itu kurma kering, itu sudah kering, sudah hilang airnya. Sebelumnya ketika masih bergelantung di pohon itu namanya rutop, itu kurma basah, rutop itu buah yang segar, yang berair. Nah, ya. Jika sudah dipetik kemudian disimpan dengan penyimpanan yang baik sampai mengering menjadi tamar, ini menjadi makanan pokok. Dibuah sekaligus makanan pokok. Manfaatnya sangat besar. Berikutnya al-hab, biji-bijian, tadi beras dan semisalnya. Negeri kita beras, di negeri yang lain gandum, ya juga jadi makanan pokok. Manfaatnya sangat besar. Disifati oleh Allah Ta'ala dengan dzul 'asfi, yang memiliki al-'asf. Apa al-'asf? Al-'asf itu singkatnya jerami. Ya, memiliki jerami. Baik. Itu yang tersimpulkan dari keterangan ahli tafsir. Ya. Seperti kata Ibn Ufaim di tafsirnya, yakni ma yahsulu min saqihi 'inda yabasihi wa huwa ma ya'rafu bit-tibn.
inda yabsihi wa huwa ma ya'rufu bit-tibn. Nah, yaitu yang dihasilkan dari batangnya. Untuk perhatikan, ingat batang padi, ya, batang padi ketika masih tegak di sawah, kan ada batangnya kan? Nah, itu sak batangnya. Ketika kering, ya, ketika kering jatuh, tumbang, nah, mengering, kemudian menjadi apa? Jerami kan? Iya. Iya. Nah, itu jadi jerami. Baik. Nah, kenapa disebut al-'asf? Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dari segi bahasa, li'annahu yu'asafu. Karena dia ditumbangkan, jadi jatuh ke tanah. Ay tata'uhul bahaimu bi aqdamiha hatta yan'asifa. Jadi diinjak-injak oleh hewan kan begitu. Nah, jika sudah dipanen, ya, dipanen, dituai kan bagian atasnya, kan tersisa batang-batang itu. Nanti datang kerbau, sapi, injak-injak, terus batang-batang yang tersisa itu kan tumbang, jatuhan. Nanti jadi kering, kemudian jadi jerami. Nah, dan jerami itu bermanfaat. Nah, banyak manfaatnya. War-raihan. Dan di muka bumi terdapat ar-raihan. Di antara nikmat Allah Ta'ala yang Allah ciptakan di muka bumi adalah ar-raihan. Nah, war-raihanu. Jadi, dan ar-raihan. Ar-raihan adalah tumbuhan yang memiliki bunga, menghasilkan bunga yang harum semerbak, raihan. Dan luar biasa kan manfaatnya bunga yang harum semerbak itu. Jika kita menghirup baunya, harum luar biasa, senang, bahagia, segar. Nah, beda jika menghirup bau busuk, mencium bau busuk, pusing kepala, mau muntah, ya kan? Nah, jadi itu nikmat yang luar biasa. Nah, Allah menciptakan ada bunga-bunga yang berbau harum, raihan. Nah, ini semua dari tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Allah menyebutkan al-fakihah, buah-buahan yang menyenangkan, nakhl, ya, pohon kurma yang menghasilkan kurma, al-hab, biji-bijian beras, gandum dan yang lainnya semisalnya, termasuk jagung, ya, yang bentuknya biji-bijian. Nah, dan ar-raihan masing-masing dari tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan dalam hal manfaat yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat-nikmat yang nyata tersebut, yang kalian rasakan, yang kalian nikmati, maka bi ayyi, terhadap nikmat, bi ayyi ala'i, terhadap nikmat yang mana? Ala semakna dengan ni'am. Ini bi ayyi ala'i, bi ayyi ni'am, terhadap nikmat yang mana dari nikmat-nikmat rabbikuma, Rabb kalian,
berdua, yakni bangsa jin dan manusia maksudnya. Al-mukhatab di sini as-saqalan, yaitu bangsa jin dan manusia. Rabbikuma, kuma, kalian berdua, ini dhamir pengganti as-saqalain. Rabbis saqalain, Rabb as-saqalain, yakni bangsa as-saqalain. As-saqalain adalah al-jin wal ins. Al-ins wal jin, jin dan manusia, manusia dan jin. Maka terhadap nikmat yang mana dari nikmat Rabb kalian berdua, hai bangsa jin dan manusia, tukadziban, kalian berdua, hai bangsa manusia dan jin, mendustakannya. Yang dituntut dari manusia dan jin adalah bersyukur atas nikmat-nikmat itu, atas rahmat Allah, atas ihsan kebaikan Allah kepada bangsa jin dan manusia. Itu nikmat-nikmat duniawiyah yang tidak terhitung nilainya, jumlahnya. Apalagi nikmat diniyah di antaranya. Sebagaimana ayat yang kedua, 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan makhluk, tetapi kalam Allah, firman Allah, sifat Allah. Allah berfirman, mengucapkannya, diperdengarkan kepada Jibril, kemudian Jibril turun ke muka bumi membawanya kepada Muhammad alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada manusia. Isinya syariat, pedoman hidup, isinya tauhid, akidah tauhid, hukum-hukum syariat, nasihat, kisah-kisah yang menjadi pelajaran. Penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh manusia dan jin untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia yang akan bersambung ke akhirat. Nikmat luar biasa. Yang dituntut hanya bersyukur atas nikmat-nikmat itu semua. Syukuri nikmat-nikmat itu. Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, jangan menyekutukannya dengan salah satu dari makhluk-makhluk itu yang Allah ciptakan. Jangan menaati selainnya. Jangan sebaliknya, jangan mendustakan, jangan mengkufuri nikmat-nikmat itu, mendustakannya, kemudian bermaksiat kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi sadar, diingatkan dengan nikmat-nikmat itu semua. Nah, kemudian dua ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penciptaan jin. Ini penciptaan, asal penciptaan bapak manusia yaitu Adam, dan asal penciptaan bapak jin yaitu iblis. Itu akan kita pelajari nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tafaddalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta